Awas kalau nggak dimakan. Nggak mau. Kamu tuh ya kalau disuruh makan sayur susahnya minta ampun. Kamu main tangan sama anak kecil cuma karena dia nggak mau makan sayur, nggak boleh gini. Terus caranya gimana? Yang pasti jangan pakai cara kekerasan. Di Jepang, biar anak suka makan sayur, jadi bikin akrab sama sayurannya melalui tontonan yang mereka suka. Kayak Dragon Ball dari Akira Toriyama, toko-tokonya dinamai seperti sayur-sayuran. Contohnya Vegeta, terinspirasi dari kata bahasa Inggris vegetable yang artinya sayur-sayuran. Goku sayur apa? Bukan sayur kalau Goku. Nama asli Goku kan Kakaroto, asal katanya carrot yang berarti wortel. Ada juga Reddit, asal katanya radish atau yang berarti lobak. Dan apa? Asal katanya napa cabbage yang berarti sawi. Nggak ketinggalan bahan, artinya nasi. Wah ya juga ya, tanpa sadar anak-anak jadi lebih akrab sama sayur-sayuran. Wah keren banget. Ya udah sayurannya kamu aja yang makan. Gua nggak suka sayur. Yang penting makan sayur itu anak-anak karena dalam masa pertumbuhan. Lah kalau gua tua. Aduh, kok main tangan sih? Katanya nggak boleh. Kalau anak kecil ya nggak boleh. Tapi kalau udah gede nggak apa-apa. Syukurin lu. Wow, sounds really good, huh? I tidak tahu orang Indonesia suka sekali joget party. Okay, let's get a party. Emang nggak usah heboh. Ini kita lagi di dalam angkot ini. Diam. Angkot? I thought we were at the party. Party. Udah ayo, sampai kita kiri bang. Okay, where are we going? Again, it sounds like a crazy, like a big concert, you know? Let's a party. Konser. Ini sonorak. Hiburan rakyat. Biasanya ada di Jawa Timur gitu. Horek itu artinya hore mungkin ya. Tapi ya udahlah. Ayo pergi yuk. Mudet. Wow! Party, I'm coming! Udah. Berhenti. Bang John ngapain? Party, man! Come on! Party mulu. Ini acara pengajian Bang John. But look at that! Udah. Pulang. Bukan dah lu. Okay. Ini bendera Indonesia. Ini bendera Monaco. Jangan pada ribut dong. Benderanya emang sama. Merah putih. Cuma beda warnanya dikit. Jadi bendera-bendera di negara tuh banyak yang mirip. Kayak Indonesia sama Monaco. Indonesia sama Polandia. Terus itu tuh karena... Bawa apa nih? Ketau. Bangke apa ya? Mulut lu kali. Barangan. Gosok gigi gua kok. Lu kali. Pak Burhan, kasih tahu lagi nih. Bendera negara Chad sama Rumania itu tuh mirip juga loh. Bendera Irlandia sama Pantai Gading itu tuh sama juga warnanya. Itu kan Mulut Pak Burhan nih bau lambung. Gak kuat ya Allah. Bau bangke respon. jadi gitu ya penjelasannya Sutarmi. Ngerti? Jangan berantem lagi ya. Mengerti Pak? Fuad gimana? Paham? Wah di Jerman enak banget ya. Banyak banget apel di pinggir jalan. Kampung nih. Jangan kelihatan banget dong kampungnya. Biarin. Soalnya di Indonesia nggak ada yang beginian. Kapan lagi apel di pinggir jalan nih? Ya tapi kampung. Miskin. Di Jerman ya banyak apel di pinggir jalan. Bukan cuma apel, pir, cherry. Pokoknya banyak buah-buahan di sini di pinggir jalan yang tumbuh, mekar, dan bersemi. Itu. Mau ambil apelnya? Deh. Malu miskin kampung. Aduh payah nih. Apa sih? Denger ya? Cuma orang miskin yang makan apel di Jerman. Ya udah makan pir aja. Sama miskin kampung. Cuma orang miskin yang makan pir di Jerman. Cherry deh, cherry. Cherry apalagi kecil-kecil merah kayak jerawat. Cuma orang fakir miskin yang makan cherry di Jerman. Oh, kalau di Jerman orang makan pisang nggak? Nah, kalau pisang baru makanan buah orang kaya. Gua tiap hari makan pisang tiap hari. Ya soalnya gua orang kaya banget. Kalau di Indonesia yang sering makan pisang cuma monyet. Hidup di Jakarta, tinggal di apartemen mewah, udah pasti kaya raya. Gak kayak lu, tinggal di kampung. Loh, kan enakan tinggal di kampung daripada di kota. Tinggal di Trentino, Italia. Kita diberi bantuan sampai 1,7 miliar rupiah oleh pemerintah untuk renovasi rumah atau beli properti di sana. Di kota Sumpek, mending tinggal di sini. Dikasih duit tadi. Banyak banget. Tapi di kampung nggak ada kan iPhone 16 Pro Max.
Mewah nih, mewah. iPhone mewah di Indonesia. Baru tahu. Biasanya anak kasih iPhone ke tetangga-tetangga anak waktu lebaran. Mewah itu tuh Ferrari, Bugatti, Pagani. Gitu doang bangga. Gua nih kemana-mana juga pakai Alphard. Oh, Alphard mewah ya di Indonesia. Iyalah, cuma orang kaya yang pakai Alphard. Soalnya di Jepang biasa aja. Biasa digunain untuk antar jemput klien atau tamu hotel. Kalau kayak di Jepang biasanya pakai Lexus, BMW, Mercedes-Benz. Tapi kamu pakai Alphard, berarti pakai supir dong. Enggak lah, gua sendiri yang pakai. Loh, kok pakai Alphard nyetir sendiri? Lah kenapa? Kalau anak pakai Alphard, mestinya pakai supir dong. Apa sih? Nggak paham gua. Di Indonesia kita udah dikasih makan siang gratis sama pemerintah kita. Di Jepang ada makan siang gratis untuk para pelajar, tapi cuma di daerah tertentu aja. Kebanyakan makan siang bergizi atau yang biasa kita sebut gyoshoku itu wajib dibayar orang tua. Menunya enak banget. Ikan bakar, ayam, sayur, buah, susu, dan nasi. Masih bayar, nggak level. Beberapa daerah di China juga menyediakan makan siang gratis, terutama di pedesaan dan daerah yang miskin. Menunya juga enak loh, nasi, mie, sayur, buah, ikan, ayam, telur. Kurang bergizi itu mah. Lagian cuma di desa doang. Apa tuh? Sejak 2023, pemerintah Belanda sudah mulai menguji program makan siang gratis di beberapa sekolah. Menunya sederhana dan bergizi, kayak roti gandum, telur, buah, dan sayur. Makan roti sama telur doang apa gizinya? Kayak di Indonesia dong. Kita makan makanan yang tinggi protein, lebih tinggi proteinnya dari daging sapi sama ayam. Bayangkan serat, tinggi kalsium, terus zat besi juga. Wah, memang kalian makan apa loh? Belalang lah, digoreng tepung enak tuh. Ya tinggi sih gizinya, tapi ya nggak belalang juga. Emang belalang bisa dimakan ya? Minal aidin wal faizin wa nabud. Hah? Mohon maaf lahir dan batin. Hah? Selamat lebaran, happy mubarak. Selamat lebaran. Baru ngerti nih. Ya habisnya, ente bilang minal aidin wal faizin. Anak bingung. Emang harusnya bilang apa? Ya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah dari kami dan dari kalian. Di Indonesia ucapannya minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah dan menang. Menang dari apa? Menang melawan hawa nafsu selama bulan puasa. Ya akan melawan hawa nafsu juga tiap hari. Tidak ditemukan di hadis Nabi atau tradisi Arab ucapan ini. Frasa ini cuma populer di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Maknanya baik, jadi sah saja untuk diucapin. Nah, kalau udah tahu, ucapannya diubah jadi... Jadi THR-nya nih mana Wana Bud? Masa udah lama namu THR-nya nggak keluar-keluar? Jadi ente ke rumahnya cuma ngarep THR. Ya iya, apalagi? Pulang ente, pulang. Ih, pelit. Gua gak bisa nafas. Gak usah panik, biar nampaknya enak. Kita lagi di kota tertinggi di dunia, Larinconada di negara Peru. Jadi kita ini lebih tinggi dari awan di sini. Setinggi apa sih sampai susah napas kayak gini? Ketinggiannya 5.100 meter, 2 kali lebih tinggi dari Gunung Bromo di Indonesia. Jadi kadar oksigen cuma 50% di sini karena udah deket keluar angkasa. Buset, tapi kok anehnya, kok kalian bisa napas sih di sini? Tubuh kita udah adaptasi, nanti lu juga biasa kok. Aduh, ini capek banget. Aduh, kenapa sih kalian mau tinggal di sini ya? Gak ada tempat lain apa? Ya karena mau kaya. Mau kaya? Iya, di sini tuh banyak emas dan pekerjaan kita di sini jadi penambang emas. Kebayang kan kalau dapat emas banyak bisa kaya mendadak. Emas? Lah gua tadi banyak nemu emas, cuman kayaknya tuh masih emas muda gitu. Soalnya gua pegang-pegang tuh masih lembut. Emas muda? Lu nemu di mana? Sono tuh, di ujung. Hah? Di ujung? Emas muda? Nah itu tokai. Lah.